pelayanan publik berbasis e-government di Indonesia. Apa sih itu e-government? E-government adalah informasi teknologi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi seluruh masyarakat Indonesia, serta bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. E-government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, dan administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi dalam menjalankan pelayanan publik atau proses kepemerintahan yang demokratis. Faktor-faktor yang menimbulkan penerapan e-government dibagi menjadi dua. Faktor yang pertama, faktor internal. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan e-government di negara Indonesia diantaranya sumber daya manusia, pengelolaan informasi, dan budaya. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal mempengaruhi pelaksanaan e-government yakni sejarah, budaya, pendidikan, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Macam-macam e-government. E-government dilakukan oleh pemerintahan dan menggunakan teknologi informasi. Untuk menjalankan prosesnya, bisnisnya yaitu pemerintahan dan layanan masyarakat dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada e-commerce. E-commerce adalah penjualan barang atau jasa melalui internet, komputer, dan lain sebagainya. Yang kedua ada e-market. E-market yaitu tempat bertemunya para penjual dan pembeli melalui elektronik tersambung dalam sebuah jaringan. Yang ketiga ada e-produk. E-produk adalah ditawarkan melalui bisnis internet dan produksi yang diunduh melalui jaringan. Terdapat 7 langkah taktis yang dikemukakan oleh Bob Julius Omo, seorang penulis buku seputar pemanfaatan teknologi internet, yaitu yang pertama fokus. Hasil dari pelayanan yang ada di internet harus menjadi bagian fokus dari masing-masing sumber daya pelayanan publik. Yang kedua, membuat banner berupa teks. Berdasarkan hasil riset, banner iklan terbentuk dari teks lebih banyak yang dikunjungi. Yang ketiga, ada menciptakan 2 level afiliasi yang membangun distributor pelayanan utama dan pelayanan kedua. Distributor utama mendapatkan komisi lebih besar, misalnya distributor utama mendapat 15% dan supplier yang mengambil dari distributor utama akan mendapat 5-10% untuk efisiensi waktu dan dana. Yang keempat, memanfaatkan kekuatan email. Menggunakan email sebagai media pemasaran. Dalam hal ini pemasaran melalui email atas persetujuan dari pihak publik, bukan sama. Menulis artikel, kebanyakan pelayanan adalah hasil dari proses edukasi atau sosialisasi. Melakukan e-marketing, pelaksanaan dalam suatu pemerintahan harus mengetahui teknik-teknik pemasaran secara online, jangan terlalu terpaku dengan memikirkan teknologinya. Melakukan komunikasi secara instan. Komunikasi pemerintah dengan publik berlangsung secara cepat, jeda tidak terjadi terlalu lama. Ini dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah. Jenis-jenis layanan e-government. Jenis-jenis layanan atau tingkatan layanan pada e-government menurut Ricardus E. Indrajit dapat dibagi menjadi 3 kelas utama, yaitu publish atau publikasi. Jenis pelayanan ini merupakan jenis pelayanan dengan komunikasi satu arah. Lalu ada interact atau interaksi. Jenis pelayanan pada tingkatan interaksi memungkinkan terjadinya komunikasi 2 arah antara pemerintah dengan pihak lain. Lalu ada transaksi. Jenis pelayanan ini memungkinkan terjadinya komunikasi 2 arah antara pemerintah dengan pihak lain. Dampak penerapan e-government. Adapun dampak-dampak dari penerapan e-government sebagai berikut. Kepedulian terhadap stakeholder. Implementasi e-government telah dinilai oleh pengusaha meningkatkan kepedulian pemerintah terhadap stakeholder, dalam hal ini dunia bisnis. Partisipasi masyarakat. Seperti halnya kepedulian kepada stakeholder, efektivitas dan efisiensi, partisipasi masyarakat juga terbukti meningkat secara signifikan setelah implementasi e-government. Akuntabilitas. Para pengusaha menilai bahwa pemerintah setelah implementasi e-government menjadi lebih akuntabel. Akuntabilitas ini ditandai dengan berbagai indikator, termasuk respon terhadap keluhan, kejelasan program pemerintah untuk dunia bisnis, standarisasi proses layanan, pembuatan kebijakan yang relevan, dan perbaikan kualitas layanan secara berkesinambungan. Selanjutnya, transparansi. Transparansi juga dinilai meningkatkan secara signifikan setelah implementasi e-government. Pengusaha menilai bahwa informasi yang tentang hak dan kewajiban, peraturan, persyaratan, dan biaya layanan untuk dunia bisnis dalam diperoleh dengan mudah, dinilai aktif, menyebarluaskan informasi. Terus selanjutnya ada kendala-kendala mengoptimalisasikan e-government. Penelitian juga mengidentifikasi beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengembangkan e-government. Yang pertama dari segi kelembagaan, yang kedua dari pendanaan yang kurang,
Yang ketiga, tingkat pendidikan dan budaya teknologi informasi yang masih rendah. Kesimpulan yang disampaikan dari materi tadi adalah secara umum dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan e-government di Indonesia untuk pelayanan publik dan bisnis berdasarkan prinsip good governance mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun. Walaupun demikian, pada layanan e-government untuk pelayanan publik masih perlu ditingkatkan. Perlunya peningkatan pelayanan publik melalui kualitas layanan e-government dengan tujuan tercapainya kesejahteraan bangsa dan semakin meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pemerintahan. Karena di sini masyarakat berfungsi sebagai pengontrol semua kegiatan publik dan saran untuk mengontrolnya melalui adanya layanan e-government.